Selamat datang di podcast Justice Corner, ruang diskusi mahasiswa untuk membicarakan hukum dengan cara yang lebih dekat dan inspiratif. Bersama saya, Eva Meratu Solihah, kita akan menemani kalian dalam obrolan seputar dunia hukum pidana. Namun, di episode kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, dan pastinya para Justice Corner belum mengenal narasumber pada pagi hari ini. Nah, izinkan saya memperkenalkan dulu, beliau bernama Diva Rifki Ardiansyah, lahir di Tuban tanggal 16 April tahun 1999. Untuk pendidikannya dimulai dari SDN Kebonsari 2 Tuban, SMPN 1 Semanding, 95 Tuban, S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Senoja Madura, S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Beliau pernah mengikuti organisasi mulai dari Ikatan Mahasiswa Ronggolawe UTM, UKM FH Verdiskum, dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Peradilan Pidana. Untuk pekerjaan, beliau sekarang bekerja menjadi Junior Associate di Heri Triwidodo & Partner dan juga menjadi staf di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tuban. Dan di sini kita bakal membahas perjalanan akademik Kak Diva selama S1, terus alasan melanjutkan ke S2 sampai pandangannya terkait isu-isu hukum pidana terbaru. Kalau begitu kita langsung narasumber kita kali ini. Halo Kak Diva. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Justice Corner. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Ya, alhamdulillah ini sehat untuk kabarnya. Cuman ini ya waktu-waktu agak-agak meriang ini soalnya perubahan cuaca. Iya, betul banget Kak. Iya, betul. Kalau begitu mungkin bisa langsung dimulai aja ya Kak dengan perkenalan singkat dulu. Bisa diceritain bagaimana perjalanan Kakak selama menempuh S1 Hukum dan apa saja sih pengalaman berkesan yang membentuk pribadi Kak Diva sampai bisa di titik sekarang? Oke. Ya, terima kasih Mbak Imrotus ya. Eva. Mbak Evan ya. Jadi dulu saya S1 Hukum itu masuk 2019, lulus alhamdulillah 4 tahun di 2023, wisuda di bulan Oktober kalau nggak salah. Nah, perjalanan saya di S1 Hukum itu yang pertama dulu saya ingat betul waktu pertama saya di UKM FH itu yang pertama saya ikuti itu Fordiskum. Karena waktu PKK Maba itu kan ada lomba debat dan alhamdulillah ini saya sama teman-teman itu ya dapat juara 2 dan ini saya kemudian ada mengembangkan ke UKM Fordiskum. Nah, tapi yang saya sayangkan dari perjalanan S1 saya itu dulu waktu pandemi COVID-19. Jadi jadi dulu gimana ya? Jadi saya kuliah offline itu cuman 3 semester sebenarnya, Mbak. Jadi 2019 di semester 2 itu waktu UTS, itu saya ingat betul pas UTS itu ada pengumuman yang itu loh, Mbak, yang apa? 2 minggu belajar di rumah itu. Iya, dan akhirnya sampai 2 tahun. Dan saya kembali lagi ke FH itu di 2022 kalau nggak salah, yang COVID waktu mereda itu hybrid masian itu. Nah, setelah itu saya mengambil, ada penjurusan kan, kemudian saya mengambil penjurusan pidana, kemudian habis itu saya ada organisasi HMK Peradilan Pidana itu ya, apa salahnya kita sebagai mahasiswa yang aktif di konsen pidana ya sepatutnya juga harus mengikuti. Nah, setelah itu saya ikut di sana juga, pertama yang menjadi anggota biasa, kemudian ikut kepanitiaan, dan alhamdulillah di 2022 itu saya juga diamanai teman-teman sebagai ketua umum. Ya, dapat saya simpulkan kalau perjalanan satu saya itu ya, saya rasa kesannya itu agak sedikit kurang karena waktu pandemi COVID itu. Jadi kuliah online, mengerjakan tugas juga online, pembelajaran full online lah, itu yang saya rasa agak kurang itu di sana, Mbak. Itu. Oke, kalau setelah lulus S1 itu kan biasanya mahasiswa punya pilihan antara langsung kerja atau lanjut studi. Nah, menurut Kakak alasan utamanya memilih melanjutkan S2 dibanding langsung kerja itu apa, Kak?
Oke, jadi gini ya, yang seperti saya jelaskan tadi, saya di S1 itu merasa kok agak kurang itu waktu pandemi COVID itu, Hmm, penyerapan ilmu kurang. Nah, kemudian alhamdulillah juga dari pihak keluarga itu juga mendorong, wes kamu selanjutnya sekolah lagi aja untuk mematangkan ilmu lah. Nah, setelah itu juga akhirnya saya dilanjut di FH UNER, di MIH UNER. Kemudian dari tahun pertama semester 1, semester 2, semester 3 ini saya full di Surabaya juga untuk kuliah, dan ini semester 4 ini saya mengerjakan tesis ya di semester akhir ini sama kayak babaknya, dan semuanya saya rasa juga waktunya skripsi ini semester-semester akhir. iya. Dan setelah itu 6 bulan ke belakang ini saya juga ini di LBH yang ditempatkan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tuban, yang mana dalam perjalanan tersebut saya merasakan kalau di LBH itu juga kita itu penerapan ilmu yang di S1 dan S2 itu kita benar-benar menerapkan ilmu, dan juga ada ilmu-ilmu baru yang tidak saya dapatkan waktu saya bangku kuliah. Jadi prinsip saya ya istilahnya itu belajar sambil praktek dan praktek sambil belajar juga, seperti itu, Pak. Oke, berarti niatan untuk melanjutkan S2 ini muncul seiring perjalanan waktu ya Kak, bukan karena adanya rencana dari sejak awal di bangku S1. Oh gini, ya. Jadi ya benar, saya itu seiring berjalannya waktu. Cuman ya gini, Mbak, sebenarnya kalau rencana itu kan setiap orang itu pasti ada sih. Kan ya siapa yang nggak pingin istilahnya punya tingkat intelektualitas atau akademis yang baik, itu kan saya rasa semua orang itu pasti pingin lah punya hal seperti itu. Cuman itu kan kita dalam mewujudkannya itu kan tidak bisa serta merta hari ini harus terwujud, setelah lulus harus terwujud. Kan ada teman-teman yang istilahnya baru 2 tahun setelah lulus kerja dulu, atau 3 tahun, 4 tahun. Nah, itu kan beragam itu. Tapi saya rasa yang berat itu gini, Mbak, semakin tinggi tingkat akademis kita atau intelektualitas kita, yang paling berat itu adalah mengamalkan ilmu yang akan kita dapatkan itu menjadi PR. Ya bukan hanya saya saja, sampai-sampai sini mbaknya, masnya itu juga, yaitu PR kita semua sebenarnya itu. Oke, menarik banget sih Kak untuk bicara soal perbedaan nih, kan pasti ada rasa penasaran dari teman-teman Justice Corner. Perbedaan mendasar cara belajar hukum pidana di S1 dan di S2 itu apa aja Kak? Kalau boleh tahu. Oke, ini. Jadi kalau misalkan dalam tataran struktur hukum itu kan ada segitiga terbalik. Ya, yang pertama, kalau S1 itu kita itu dogmatika hukum. Kita itu menerapkan ada kasus ini, misalkan ada kasus orang yang disangka melakukan pembunuhan. Kalau di S1 kan kita itu menganalisis apakah ini masuk pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Nah, itu di S1 itu tatanya seperti itu. Nah, kemudian bergeser lagi di S2. S2 itu mainnya teori, teori hukum. Jadi kita pakai teori mana? Keadilan dulu atau kemanfaatan itu. Nah, prinsipnya itu what's behind the law, ataukah apa yang ada di belakang hukumnya itu. Kalau S3 itu tatanya filsafat hukum. Jadi itu lebih konkret lagi itu. Nah, untuk cara belajar ya sebenarnya sama aja, Mbak. Kita ya yang penting kalau mahasiswa hukum itu yang pertama ya harus rajin membaca, terus kemudian juga harus berani ngomong. Juga ini yang paling penting itu sebenarnya penguasaan bahasa asing itu sedikit, sedikit demi sedikit, terutama bahasa Inggris itu ya harus bisa, karena nanti tidak menutup kemungkinan bahwasanya dalam perjalanan waktu tetap ada bahasa Inggris itu tetap kita gunakan untuk referensi kita, jurnal-jurnal dari luar negeri, dari negara-negara lain itu juga masuk. Saya cara belajarnya sama saja. Kalau suasana kelasnya Kak, gimana? Menurut Kakak suasana diskusi akademik di S2 itu lebih kritis nggak sih Kak dibanding dengan di S1? Ya, kalau lebih kritis pastinya ada sedikit peningkatan. Nah, kekritisan pasti ada.
Terutama kalau masalah teori hukumnya itu, ya kita pakai teori hukum yang mana itu juga sedikit ada peningkatan. Ya kalau masalah diskusi, apalagi kayak presentasi itu teman-teman seangkatan, teman-teman kelas atau dosen itu pastinya juga akan memberikan kritik, Mbak. Tapi saya rasa kritiknya itu kita harus memaknai sebagai itu adalah kritik yang baik, yang mana yang membuat kita bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya seperti itu. Oke, kalau boleh nih Kak, kita geser ke isu hukum yang lagi hangat-hangatnya sekarang. Oke, Soal kebijakan kriminal dalam KUHP baru, dari sudut pandang Kak Diva sendiri sebagai mahasiswa S2, menurut Kak Diva apakah kebijakan tersebut itu sudah cukup progresif atau masih ada beberapa kelemahan? Gitu. ya. Kalau ngomong progresif, saya rasa cukup ada sudah menunjukkan progresif. Ya yang jelas gini Mbak, kita kan mengenalnya kan KUHP itu Wetboek van Strafrecht for Land Indie itu kan sudah dari zaman Belanda atau zaman lama ya. Kalau perkembangan KUHP yang lama itu menekankan pada retributif atau pembalasan. KUHP baru ini kita menekankan pada restoratif atau mengembalikan. Jadi tidak serta-merta orang itu melakukan suatu tindak pidana itu tidak serta-merta dia harus mendapatkan pembalasan. Nah, pergeseran itu dari KUHP lama ke KUHP baru itu yang paling menarik dari saya seperti itu. Kemudian ada lagi yang ada terobosannya tentang korporasi. Korporasi dalam KUHP lama apabila suatu korporasi itu diduga melakukan tindak pidana, kita harus bisa melihat ini masuk tindak pidana mana, pakai undang-undang apa, pakai kehutanan atau lingkungan, banyaklah itu. Jadi tiap undang-undang itu mengatur berbagai macam sanksi untuk korporasi. Lah, di KUHP baru ini, korporasi itu sudah diakui sebagai subjek hukum atau entitas hukum yang dapat dipidana. Itu saya rasa merupakan terobosan yang cukup progresif untuk apa namanya KUHP baru ini. Cuman ya pasti namanya undang-undang itu kan pasti ada satu dua pasal yang saya rasa itu juga ada istilahnya pertentangan lah. Nah, tapi itu kan nanti tinggal nunggu aja, pasti ada lah uji material di Mahkamah Konstitusi itu pasti ada. Itu. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Jadi ada apresiasi, namun juga ada kritik konstruktif. Jadi jelas banget kalau KUHP baru ini masih dievaluasi lebih lanjut. Selain KUHP nih Kak, ada juga RUU KUHAP yang saat ini sedang dibahas. Dari sudut pandang Kak Diva, bagaimana sih perkembangan RUU KUHAP ini? Oke. Draft RKUHP itu kalau nggak salah ya sependek pengetahuan saya itu dimulai yang saya baca itu 13 Juli 2025 dan kalau nggak salah lagi itu draftnya itu mulai tahun 2004 dan saya rasa perkembangan RKUHP dari waktu ke waktu itu cukup menunjukkan adanya signifikansi dan saya rasa itu juga cukup bagus dan cukup progresif. Nah, yang RKUHP baru itu pastinya itu adalah aturan main dari KUHP. Nah, yang patutnya itu 1 Januari 2026 kan KUHP baru berlaku. Nah, permasalahannya apakah RKUHP itu bisa berjalan berbarengan antara berlakunya KUHP nasional dan RKUHP. Nah, itu yang menjadi PR kita semua itu. Kalau misalkan KUHP berlaku tok 1 Januari 2026, tapi RKUHP-nya belum berlaku. Nah, itu nanti kita pakai KUHP-nya baru, KUHP-nya lama. Itu kan juga repot, Mbak. Itu. Oke, kalau kita lebih dalam lagi nih Kak, KUHP yang berlaku sekarang kan banyak kritik. Menurut Kak Diva, apakah RUU KUHP yang dibahas saat ini itu udah mampu mengkomodir kelemahan-kelemahan tersebut? Oke. Kalau kritik itu sudah pasti ada dalam tahapan legislasi undang-undang itu saya rasa kritik itu juga sudah pasti ada. Yang salah satu contohnya itu kayak di RKUHP, di KUHP kan ada nih namanya pidana kerja sosial. Nah, itu dalam KUHP itu tidak diatur apa namanya siapa pelaksananya. Nah, yang pasti itu harus ada RKUHP yang mengatur. Jadi nanti ini mengarahnya kemana itu. Nah, itu salah satu kritiknya itu. Jadi banyak yang pasal yang belum sudah diatur dalam KUHP, tapi dalam RKUHP belum sepatutnya juga harus diatur seperti itu.
kalau ada yang istilahnya progresifnya lagi ya masalah ini advokat yang dalam pendampingan itu dalam tahap penyidikan itu dia bisa istilahnya memberikan apa ya istilahnya itu dalam pendampingan itu ada hak untuk bicara itu di KUHP lama kan nggak ada itu ya di RKUHP ini itu ada berarti kan adanya persamaan antara kriminalisasi sistem antara dari kepolisian kejaksaan kemudian dari peradilan pengadilan itu juga harusnya juga ada kesamaan itu saya rasa juga satu dua ada yang masih harus diperbaiki tapi saya rasa juga sudah ada hal baru yang mengakomodir dan istilahnya juga sudah bagus lah untuk RKUHP itu. Oke, berarti masih ada beberapa celah yang belum tertutup ya Kak. Jadi catatan penting Iya. buat para Justice Corner nih untuk pembaruan Iya. hukum acara pidana kita. Sebagai penutup, kalau Kakak diberi kesempatan memberi masukan, apa yang jadi saran relevan menurut Kakak penting untuk masuk dalam pembaruan RUU KUHP yang sekarang? Oke. Jadi sebenarnya sederhana saja Mbak. Yang penting ada harmonisasi undang-undang antara KUHP dan RKUHP. Nah, yang saya membayangkan itu seperti ini. Kalau besok KUHP sudah disahkan, kemudian RKUHP disahkan, yang lucunya ya jangan sampai nanti ada PP peraturan pemerintah tentang ini nanti masalah ini ada PP-nya lagi, ada PP-nya lagi, ada PP-nya lagi. Jadi kan seakan-akan menjadi hutan belantara pidana. Kita sudah punya hukum acaranya ini, kok ada PP-nya lagi. Nah, kalau contohnya aja sekarang, Mbak. Sekarang kan tiap-tiap instansi kan ada sih penegak hukum itu kayak Polri ada namanya Perkaba, ada Perkap, kemudian Kejaksaan ada Perja, terus kemudian Mahkamah Agung ada Perma, ada Sema. Nah, itu kan dan kan kita sudah ada di hutan belantara ini tentang peradilan pidana ini. Nah, apalagi besok kalau RKUHP disahkan adanya itu tadi produk dari masing-masing lembaga penegak hukum ditambah nanti KUHP ada PP-nya lagi. Wah, itu kan kita sebagai mahasiswa hukum, alumni hukum yang istilahnya baru mulai masuk dalam dunia hukum, nah kita pusing lah nanti kita itu. Ya banyak aturan-aturan itu. Apalagi yang agak kasihan ya adik-adik kelas kita itu yang sekarang tahun 2023, 2024 itu yang mereka harus belajar KUHP lama, kemudian KUHP nasional, belum lagi RKUHP. Nah, itu juga menjadi tantangan yang besar sih dalam penerapan KUHP dan RKUHP itu. Yang penting itu harus konkret lah antara KUHP nasional dengan RKUHP itu, Mbak. Oke, luar biasa banget masukannya teman-teman. Semoga aspirasi-aspirasi seperti ini bisa benar-benar sampai ke pembuat kebijakan. Dan nggak kerasa juga Kak, ternyata waktu sudah berjalan 20 menit. Dan saya rasa obrolan sangat seru, banyak insight baru dari pengalaman Kak Diva tentang perjalanan akademik sampai pandangan kritisnya terhadap perkembangan hukum pidana. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Justice Corner dan buat teman-teman pendengar, semoga episode kali ini bisa jadi tambahan wawasan sekaligus motivasi untuk terus peduli terhadap isu-isu hukum. Dan jangan lupa ikuti terus episode berikutnya karena masih banyak topik menarik yang bakal kita bahas di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Justice Corner, Justice for All for Justice. Terima kasih Kak Diva. Yeay.